Halo guys, selamat datang kembali di channel Teacher Bahasa Inggris. Kali ini Mr. Riza akan menjelaskan tentang simple present. Sebelum dilanjut, silahkan di subscribe, like, and share video ini agar teman-teman kalian juga bisa belajar bareng. Oke, terima kasih. Langsung saja. Simple present. Simple present ini adalah simple present adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi simple present adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Guys. Time signal atau keterangan waktu untuk dunia simple present adalah every day. Ini artinya setiap hari. Kemudian every month. Ini artinya setiap bulan. Kemudian every week. Ini artinya setiap minggu. Kemudian always artinya selalu. Usually artinya biasanya. Sometimes artinya kadang-kadang. Every morning artinya setiap pagi. Nah, ini adalah time signal atau keterangan waktu untuk dunia simple present. Sebelum melanjut ke rumus atau formula, saya terangkan dulu untuk awalnya agar nanti ketika masuk ke formula ataupun rumus tidak bingung. Di dalam dunia simple present itu identik dengan do sama does. Do itu do dan does itu untuk kalimat tanya di dalam dunia simple present. Nah, do itu dipasangkan dengan subjek I, you, they, we. Do ini untuk kalimat tanya di dalam dunia simple present. Ini pasangannya adalah I, you, they, we. I itu artinya saya, you kamu, they mereka, we kita. Kemudian does ini itu dipasangkan dengan subjek he, she, dan it. Kemudian sebelum masuk ke formula, saya akan menjelaskan juga tentang subjek dan objek. Dikarenakan di dalam dunia simple present itu rumusnya ada subjek dan objek. Ada yang berkaitan dengan subjek dan objek. Mr. Riza jelaskan dulu. Subjek itu I, you, they, we, he, she, it. Ini subjek guys. I itu artinya saya, you itu artinya kamu, they itu artinya mereka, we itu artinya kita, he itu artinya dia laki-laki, she itu artinya dia perempuan, dan it kata ganti untuk binatang. Itu subjek guys ya. Ini subjek yang barusan. Kemudian untuk objeknya adalah untuk objek I itu me. Gitu guys. Kemudian objeknya you itu you. Kemudian objeknya they itu them. Kemudian objeknya we itu us.
kemudian objeknya she itu oke. Untuk objeknya he itu him, kemudian objeknya she itu her, objeknya it itu it. Oke. Saya ulangi, objeknya I itu me, dan objeknya you itu you, kemudian objeknya they itu them, kemudian objeknya we itu us, kemudian objeknya he itu him, kemudian objeknya she itu her, kemudian objeknya it itu it. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke formula ya guys. Kita masuk ke formula, ini sangat gampang formulanya. Formula itu artinya rumus. Oke, formula itu artinya rumus. Oke. Untuk rumus ataupun formula simple present itu adalah ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus ataupun formula yang positif adalah subjek plus verb 1 atau verb s plus objek. Kemudian untuk yang negatif, subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian untuk yang interrogatif ataupun kata tanya itu adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek plus kata tanya. Nah, ini harus harus dikasih kata tanya karena ini interrogatif. Do atau does. Kenapa di sini rumusnya do atau does? Itu disesuaikan dengan subjeknya. Ketika subjeknya seperti tadi, I, you, they, we, itu subjeknya do. Untuk subjek I, you, they, we, ketika subjeknya I, you, they, we, itu menggunakan do. Dan ketika subjeknya he, she, it, itu menggunakan does. Guys. Langsung saja kita ke contoh. Biar lebih gampang, biar lebih paham. Example. Example ini contoh. Artinya contoh. Untuk yang contoh positif adalah we eat rice every day. We eat rice every day. Nah, every day ini masuknya time signal, dan time signal itu tidak masuk rumus guys. Tidak masuk rumus. Jadi dikasih time signal boleh, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Itu enggak wajib. Karena itu masuknya tidak masuk ke rumus. Itu tidak masuk ke rumus time signal. We. Kita memakan nasi setiap hari. We eat rice every day. We ini kedudukannya sebagai subjek guys. Subjek. Kemudian plus verb 1. Verb 1-nya eat. Verb 1 eat. Kemudian rice ini objek. Plus objek. Gitu guys ya. Tinggal diikuti rumusnya. Rumusnya yang positif adalah subjek. Subjeknya we. Seperti tadi sudah dijelaskan. Subjek itu apa saja. Kita ambil contoh we. We sebagai subjek. Kemudian verb 1. Verb 1-nya apa? Kita ambil contoh it. It sebagai verb 1. Kemudian plus objek. Plus objek. Objeknya apa? Objeknya kita ambil contoh rice. Jadi sudah lengkap. Subjek plus verb 1 plus objek. Ini berarti sudah sah menjadi contoh rumus contoh dari simple present yang positif. Ini sudah sah menjadi contoh dari simple present yang positif. Guys. Kenapa di sini ada rumus verb 1 atau verb s?
Gitu. Saya jelaskan bahwa verb S ini khusus untuk subjek he, she, dan it. Oke guys. Oke, kita ambil contoh guys ya. Menggunakan verb S ya. Kita ambil contoh menggunakan verb S, yang menggunakan verb S. Oke. Formulanya subjek. Kita ambil contoh she ya. She eats cake every morning. Dia perempuan memakan roti setiap pagi. Oke. Dia perempuan, she, kedudukannya sebagai subjek. Kemudian eats ini sebagai verb S gitu. Karena kenapa verb S? Karena ini menggunakan subjek she. Oke. Ingat kalau subjeknya she, dia perempuan, atau he, dia laki-laki, ataupun it, itu menggunakan verb S. Tapi kalau subjeknya I, you, they, we, itu menggunakan verb 1 biasa. Oke guys. Oke, jadi ini contoh yang kedua. Untuk contoh simple present yang positif, ini sudah sah menjadi contoh simple present yang positif yang menggunakan verb S. Oke. Next guys, sekarang Mr. Riza akan ngasih contoh yang simple present negatif. Oke, simple present negatif. Kita lihat rumusnya. Oke, kita lihat rumusnya. Rumusnya ada subjek. Subjek ini I, you, they, we, he, she, it, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian plus do, ya, plus do atau does. Mr. Riza tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa do itu untuk subjek I, you, they, we, dan does itu untuk subjek he, she, dan it. Oke. Kemudian plus not, plus verb 1, plus objek. Oke. Kita bentuk kalimat ya guys menggunakan rumus tersebut. Subjek, oke. Subjeknya apa? Kita ambil contoh menggunakan they, oke. They, karena subjeknya they maka menggunakan do, oke. Do plus not, oke, digabung menjadi don't. Kalau menggunakan do not saja boleh, tidak boleh. Itu boleh saja menggunakan do not saja. Tapi commonnya atau seringnya menggunakan don't, oke. Karena subjeknya they maka menggunakan do not digabung menjadi don't. Oke, subjek plus do plus not sudah tadi. Kemudian plus verb 1, verb 1-nya study. Kemudian plus objek, objeknya Arabic. Oke, everyday ini time signal atau keterangan waktu. Ini tidak masuk rumus, ini boleh ada boleh tidak, terserah gitu ya. Ini contoh dari simple present yang negatif. They don't study Arabic every day. Mereka tidak belajar bahasa Arab setiap hari. Oke. They ini sebagai subjek. Kemudian menggunakan do, karena subjeknya they maka menggunakan do plus not plus verb 1 plus objek. Oke. Verb 1-nya study, objeknya Arabic. Oke, ini sudah sah menjadi contoh simple present yang negatif. Oke. Contoh yang kedua adalah subjek. Oke. Rumusnya tadi subjek plus do plus not. Oke. Subjeknya apa? Kita ambil contoh he. Oke, he. Karena subjeknya he maka menggunakan does. Bukan menggunakan do lagi, guys. Gitu. Karena subjeknya he. Ingat, subjek he, she, dan it maka menggunakan does. Oke. Subjeknya he plus does plus not digabung menjadi doesn't. Oke, plus verb 1, verb 1-nya study plus objek, objeknya English. Kemudian everyday. Everyday ini time signal. Ini tidak masuk rumus, ini boleh ada boleh tidak. Oke. Lanjut. Kemudian untuk contoh simple present yang interrogatif ataupun kata tanya. Oke, rumusnya kita lihat.
do atau does. Oke, do ini untuk subjek I, you, they, we. Kemudian does ini untuk subjek he, she, it. Oke, plus subjek plus verb 1 plus objek plus kata tanya. Oke, contohnya ya. Oke, karena di sini menggunakan subjek I, maka menggunakan do atau does, ya kan? Di sini karena subjeknya I, maka menggunakan do. Do I, do plus subjek, do I plus verb 1, verb 1-nya speak, plus objek, objeknya Arabic, kemudian plus kata tanya. Oke guys, do I speak Arabic? Apakah saya berbicara bahasa Arab? Oke. Kemudian contoh selanjutnya adalah menggunakan does. Oke. She, ya kan? Kita lihat rumusnya tadi, do atau does, ya kan? Kita lihat karena di sini subjeknya she, maka menggunakan does. Oke, karena subjeknya she, maka menggunakan does. Ingat, subjek he, she, it, maka menggunakan does. Tapi kalau subjeknya I, you, they, we, maka menggunakan do. Oke guys, karena di sini subjeknya she, maka menggunakan does. Oke, langsung saja. Do atau does, karena sini subjeknya she, maka menggunakan does. Does plus subjek, subjeknya she, does she, plus verb 1, verb 1-nya buy, kemudian plus objek, objeknya a food, kemudian plus tanda tanya. Oke. Apakah dia perempuan membeli sebuah makanan? Tanda tanya. Oke guys. Does she buy a food? Tanda tanya. Oke guys. Ini adalah penjelasan dari Mr. Riza tentang simple present. Semoga bermanfaat. See you in the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.